Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab YLC Institute yang berbahagia. Saya ucapkan selamat berjumpa ya kepada Bapak Ibu peserta baru untuk kelas Sekolah Bahasa Arab ini, dan juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta sebelumnya ya dari program Sekolah Bahasa Arab ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di forum ini nantinya bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan ya dalam membaca teks-teks bahasa Arab. Mungkin diantaranya adalah ketika kita membaca Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita awali pertemuan kajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurabatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mengawali kelas ilmu shorof, kelas ilmu shorof ya, yang mana ilmu shorof ini ya bisa dikatakan pendamping dari ilmu nahwu. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar ilmu nahwu, ya ilmu tentang bagaimana cara kita membaca harkat akhir dari sebuah kata dalam bahasa Arab, maka ilmu shorof ini lebih kepada ilmu bagaimana cara kita mengubah satu kata ke kata yang lain. Ya, jadi ilmu shorof ini tidak berkaitan dengan harkat akhir dari kata. Ya, kalau ilmu nahwu kan kita membahas kenapa dibaca Muhammadun, kenapa dibaca Muhammadan ataupun Muhammadin ya. Kenapa dia berharkat dhammah, berharkat kasroh, berharkat fathah seperti itu.
Dan itu nanti ada kaitan dengan posisi, ya, posisi kata itu dalam struktur kalam, struktur kalimat. Nah, itu kita bahas dalam ilmu khusus yang disebut dengan ilmu nahwu. Nah, sedangkan ilmu sorof yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai pembahasannya, ini dia berbeda dengan ilmu nahwu. Ya, dia lebih kepada bagaimana cara kita mengubah satu kalimat atau satu kata dalam bahasa Arab itu menjadi kata-kata yang lain, ya, menjadi kata lain yang berbeda maknanya, ya, yang maknanya berbeda. Nah, itu yang titik tekan dari ilmu sorof. Nah, tapi meskipun demikian, nanti akan ada irisan, ya, ada semacam pertemuan yang nanti bisa kita contohkan, ya, antara ilmu nahwu dan ilmu sorof ini. Dua-duanya objeknya sama-sama bahasa Arab, Bapak Ibu, ya. Dia sama-sama mengkaji bahasa Arab. Satunya membahas tentang perubahan harkat akhir yang dikaji dalam ilmu nahwu. Nah, sementara kalau ilmu sorof mengkaji bentuk perubahannya. Nah, untuk lebih jelas, nah sekarang kita akan mulai menjelaskan pengertian dari ilmu sorof. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan persamaannya dengan bahasa Indonesia. Ya, saya selalu seperti ini, selalu membandingkan baik nahwu ataupun sorof dengan bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Ya karena kita sebenarnya semua mempunyai potensi untuk bisa memahami kaedah bahasa lain dengan modal bahasa Indonesia yang sudah kita miliki. Nah, karena kaedah umum semua bahasa itu mirip, ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah punya modal bahasa Indonesia, nah itu artinya kita berpotensi untuk paham juga kaedah dari bahasa lain. Ya, kita berpotensi juga untuk paham dengan kaedah dari bahasa yang lain, ya, karena kaedah umumnya sama. Nah, karena kita sudah punya modal dalam bahasa Indonesia, nah itu nantinya saya akan menerapkan persamaan ilmu ini dengan bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu kita bisa lebih cepat dalam memahami, oh ternyata ilmu sorof ini sama dengan bahasa Indonesia, atau ilmu nahwu ini sama dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai, ya, kita mulai dengan pengertian dulu, Bapak Ibu, ya. Jadi ada yang disebut dengan ilmu sorof, ya. Ilmu sorof. Kalau bahasa Arabnya ilmu sorfi. Ya, ilmu sorfi. Oke. Apa yang dimaksud, ya, secara istilah, ya, secara pengertian bahasa? Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu sorof? Nah, ilmu sorof ini adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk perubahan kata dasar menjadi kata-kata yang berimbuhan. Nah, dengan tujuan bisa menyesuaikannya dengan makna-makna yang diinginkan. Nah, oke. Jadi ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk perubahan kata dasar. Nah, kata kuncinya di sini, Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah kata dasar, ya. Kata dasar. Nah,
ilmu shorof sebenarnya adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dasar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kata dasar, dalam bahasa Arab juga ada. Ya. Tapi nanti apa kata dasar dalam bahasa Arab itu? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ilmu yang membahas ya ada Mohon maaf, Ustaz. ya Apa ya? ya Mas Fauzan. Itu apa bisa disebut apa ya, Oke, suaranya putus-putus Mas. disebut membaca hal itu bisa disebut juga untuk membaca harakat awal nggak Ustaz? Oke, ya. Nanti saya akan singgung Mas ya. Nanti insya Allah saya singgung. Nah, oke. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu yang pengertiannya. Ilmu shorof itu adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk perubahan kata dasar. Ya, perubahan kata dasar menjadi kata-kata yang berimbuhan. Nah, jadi ada juga kata berimbuhan dalam bahasa Arab ya. Kata-kata yang berimbuhan dengan tujuan bisa menyesuaikannya dengan makna-makna yang diinginkan. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kita punya istilah kata dasar. Ya, nah ini di bawahnya nanti kita akan jelaskan. Dalam bahasa Arab kita juga punya kata dasar. Nah, misal ya. Nah, langsung ke poin yang di bawahnya. Nah, kata dasar misalnya kita punya kata dasar lihat. Ya, lihat. Nah, lihat ini kan kata dasar, ya. Nah, lihat ini mempunyai makna yang khusus ya, makna yang umum, lihat. Nah, dia akan mempunyai makna-makna yang berbeda-beda kalau seandainya kita kasih imbuhan. Ya kan? Lihat. Nah, akan berbeda misalnya apa? Lihat ini kalau kita kasih imbuhan, dia bisa jadi apa kira-kira Bapak Ibu? Bisa melihat, terus apa lagi misalnya? Lihat. Bisa dilihat, ya. Kemudian ada penglihatan, kemudian ada lihatlah, ya. Terlihat. Oke, terus Telah apa lagi? Dilihat, dilihat. Nah, telah dilihat, ya. Akan dilihat. Nah, akan dilihat banyak ya Bu ya. Akan dilihat, penglihatan, terlihat, telah dilihat, akan dilihat. Jangan dilihat, jangan dilihat. Oke. Pokoknya banyak, ya. Jadi kalau seandainya kata dasar lihat itu kita kasih imbuhan, nanti akan memunculkan makna yang beda-beda. Ya, akan memunculkan makna yang beda-beda. Nah, melihat, dilihat, kalau dilihat kondisi orang yang kondisi orang yang diperhatikan orang lain, dilihat. Kemudian penglihatan. Nah, lihatlah. Nah, itu semuanya beda-beda maknanya. Nah, jadi ilmu shorof itu mirip dengan ini, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana cara kita mengubah kata dasar ini dengan kata-kata yang berimbuhan, yang tujuannya adalah menyesuaikannya dengan makna-makna yang diinginkan. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan lihat ini perintah, maka kita jadikan dia menjadi lihatlah. Kalau kita ingin menjadikan kata lihat ini menjadi kata kerja, maka kita kasih imbuhan melihat. Kalau kita ingin menjadikan lihat ini menjadi larangan, maka kita tambahkan jangan di awal. Nah, jadi tujuan merubahnya itu adalah supaya kita mendapatkan makna yang diinginkan. Oke. Nah, seperti itu juga dalam bahasa Arab atau dalam ilmu shorof. Nah, dalam ilmu shorof ada juga yang disebut dengan kata dasar. Yang mana kata dasar dalam bahasa Arab itu nanti diistilahkan dengan fi'il madhi namanya. Ya, fi'il madhi. Nah, nanti apa itu fi'il madhi akan kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan fi'il madhi. Nah, contoh
Ya, misalnya lihat juga ro'a. Nah, bahasa Arab melihat itu ro'a ya. Nah, ro'a ini nanti bisa kita ubah kepada bentuk-bentuk yang berimbuhan. Nah, jadi maknanya mirip juga dengan ini. Ya, melihat, dilihat, penglihatan, lihatlah dan lain seterusnya. Nah, ro'a ini bisa kita ubah. Misalnya, kita ubah menjadi yaro. Ya, kita ubah menjadi yaro. Kalau ro'a artinya telah melihat. Ya, telah melihat. Tapi kalau yaro sedang melihat. Atau telah Sedang melihat. Yaro Atau- ya. Yaro itu sedang melihat. Oke. Kemudian bisa juga kita ubah menjadi ro'yan. Ya, ro'a yaro ru'yatan ya atau ru'yatan. Ru'yah. Ru'yah ini penglihatan. Oke, ru'yah. Kemudian ada juga mar'an. Ya, mar'an. Nah, mar'an. Nah, artinya sama, penglihatan juga ya. Penglihatan. Kemudian ada lagi ro'in misalnya ya. Ro'in. Apa ini ro'in? Ro'in artinya orang yang melihat. Ya, orang yang melihat. Oke, ro'in. Kemudian ada lagi mar'iyun. Ya. Mar'iyun. Mar'iyun. Nah, apa arti mar'iyun? Mar'iyun orang yang dilihat. Ya, orang yang dilihat. Oke, mar'iyun. Kemudian ada juga ro. Nah, jadi ya ro'a yang tadi bisa berubah lagi menjadi ro saja ya. Ro. Nah, apa arti ro? Lihatlah. Ya, ro itu artinya lihatlah. Kemudian la taro. La taro. Ya, la taro. Apa arti la taro? Jangan lihat. Oke, jangan lihat. Kemudian mar'an. Ya, mar'an. Nah, mar'an ini artinya nanti waktu melihat. Ya, waktu melihat. Kemudian ada lagi mar'an sama ya, mar'an juga. Tapi artinya tempat melihat. Tempat melihat. Nah, kemudian ada lagi mir'atun ya. Mir'ah artinya alat melihat. Ya, alat melihat. Nah, jadi dalam bahasa Arab ya, yang ilmu shorof itu adalah ilmu mengenal bagaimana ro'a ini bisa berubah maknanya menjadi sedang melihat, penglihatan, ya, atau orang yang melihat, orang yang dilihat, dan seterusnya. Yang bentuknya seperti ini. Ro'a, yara, ru'yatan, mar'an, ro'in, mar'iyun, ro', la tara, mar'an, mir'atun. Nah, jadi ro'a ini disebut dengan kata dasar, yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan fi'il madhi. Ya. Sementara yang lain ini bisa kita istilahkan dengan kata yang berimbuhan, Bapak Ibu, ya. Yang jumlahnya kalau dalam bahasa Arab itu sudah baku. Ya. Satu kata dasar itu nanti bisa berubah menjadi 11 pecahan. Ya. Nanti akan berubah menjadi 11 pecahan dalam ilmu shorof. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang jumlahnya tidak tetap ya, tidak tetap.
beda-beda. Nah, kalau kalimat lihat, nah perubahannya yang bisa diberikan imbuhan cuma seperti ini ya. Ada yang melihat, ada dilihat, penglihatan, dan seterusnya. Nanti kalau seandainya kata dasarnya kita ubah lagi, nanti kata berimbuhannya juga belum tentu sebanyak ini. Ya, belum tentu sebanyak ini. Misalnya, atau bisa lebih banyak gitu ya, bisa dua kemungkinan. Bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak. Misalnya buka, misalnya ya. Nah, kalau buka, apa saja perubahannya? Membuka ya, membuka. Terus dibuka, Sedang. pembukaan. Nah, ini lumayan banyak tuh ya. Pembukaan, terbuka. Terus apa lagi? Jangan dibuka. Jangan dibuka. Bukalah. Nah, bukalah ya. Bukalah. Kemudian buka-bukaan. Bisa juga ya. Kebukaan, kemudian dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Susunan kata berimbuhan kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak teratur. Tidak ada aturan yang bisa kita rincikan gitu ya. Jadi kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang luar misalnya, kita mungkin agak kesulitan karena walaupun kita bisa berbahasa Indonesia, tapi kadang kita nggak tahu dengan kaedah detailnya gitu ya. Jadi bagaimana cara mengubah mengubah kata dasar menjadi kata berimbuhan, kita hanya memperkirakan apa yang kita ingat saja, tidak ada aturan seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab itu dia punya aturan, Bapak Ibu ya. Jadi fi'il madhi yang ro'a ini nanti perubahannya hanya ada 11 saja. Yang itu kita istilahkan dengan tasrif nanti ya. Jadi satu fi'il madhi itu nanti bisa kita tasrif menjadi 11 yang masing-masingnya mempunyai makna yang berbeda. Nah, seperti itu. Misalnya kita contohkan yang selain ro'a ya. Misalnya fataha. Ya, fataha. Apa arti fataha, Bapak Ibu? Artinya membuka ya. Telah membuka. Nah, telah membuka. Nah, dari kata dasar fataha nanti bisa kita ubah jadi 11. Nah, itu mudahnya bahasa Arab ya, ilmu sharaf ini. Dia sudah terstruktur. Satu kata dasar bisa diubah menjadi 11 kata berimbuhan. Nah, fataha nanti akan berubah menjadi yaftahu. Kemudian bisa berubah menjadi fathan, berubah menjadi maftahan ya. Kemudian berubah menjadi fatihun, berubah menjadi maftuhun, ya, berubah menjadi iftah, berubah menjadi la taftah, kemudian maftahun, maftahun, kemudian miftahun, miftahun. Nah, seperti ini. Satu kata dasar berubah menjadi 11 bentuk kata berimbuhan. Nah, jadi seperti ini. Fataha telah membuka, yaftahu nanti beda lagi maknanya, sedang membuka. Fathan, pembukaan. Maftahan, juga pembukaan. Fatihun, yang membuka. Maftuhun, yang dibuka. Ya, iftah, bukalah. La taftah, jangan buka. Maftahun, waktu membuka. Kemudian maftahun, tempat membuka. Dan yang terakhir miftahun, ini adalah alat membuka. Nah, seperti ini. Dan banyak fiil-fiil madhi yang lain yang kalau kita ubah, ya nanti dia akan bisa menjadi 11 bentuk. Nah, kira-kira ini ya persamaan antara ilmu sharaf dengan bahasa Indonesia.
Nah, tadi Mas Fauzan sempat bertanya ya, kalau ilmu nahu kan ilmu tentang cara membaca harkat akhir dari sebuah lafaz dalam bahasa Arab. Nah, kalau ilmu sorof, ya benar, bisa kita bahasakan ilmu membahas tentang bagaimana cara membaca kalimat sebelum akhir. Nah, benar juga seperti itu. Ya, apakah kita baca mim kah? Misalnya matlab ya, matlabun. Apakah mimnya kita baca fathah, kemudian huruf to-nya kita baca sukun. Nah, itu juga salah satu fungsi dari ilmu sorof. Ya, bagaimana cara kita membaca harkat-harkat sebelum akhir. Kalau ilmu nahu membaca harkat akhir. Kalau ilmu sorof membaca kalimat sebelum akhir. Nah, bisa juga seperti itu Mas Fauzan. Ya, jadi pemahaman seperti yang tadi itu bisa kita terapkan juga untuk ilmu sorof. Oke. Nah, jadi kita sudah punya dua kata kunci. Ada kata dasar, kemudian kata berimbuhan ya. Nah, ini sama dengan kalau dalam bahasa Arab kata dasar itu disebut dengan fiil madhi nanti Bapak Ibu. Ya. Sementara kata berimbuhan itu nanti ada 10. Ada yang disebut dengan fiil mudhari', ada yang disebut dengan masdar ya. Ada masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita akan bahas. Oke. Nah, sekarang kita akan merinci ya jenis-jenis kata dasar dan bentuk perubahannya dalam ilmu sorof ini. Nah, kata dasar dan pecahannya atau bentuk perubahannya ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, kata dasar dan bentuk perubahannya dalam bahasa Arab bisa juga kita istilahkan dengan istilah sighat. Ya, bisa juga kita istilahkan dengan sighat. Nah, jadi kumpulan kata dasar dengan bentuk perubahannya diistilahkan dengan sighat dalam bahasa Arab. Yang mana sighat ini ya sighat itu bentuk kata ya, bentuk kata dalam bahasa Arab bisa dibagi jadi 11 bentuk. Nah, jadi kalau seandainya nanti saya nanya Bapak Ibu, apa sighat kalimat ini? Nah, jawabannya adalah salah satu dari yang 11 bentuk ini. Ya, salah satu dari yang 11. Oke, apa saja yang 11? Nah, sekarang kita mulai membahasnya secara satu persatu ya. Yang pertama, kata dasar yang kita istilahkan dengan fiil madhi. Ya. Kalau kita arabkan al-fi'lul madhi. Oke. Nah, apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kata yang mengandung makna pekerjaan ya, yang dilakukan pada masa lampau. Nah, itu disebut dengan fi'il madhi ya. Yang dalam hal ini kita istilahkan dengan kata dasar. Ya, kata dasar dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi. Nah, pengertiannya kata yang mengandung makna pekerjaan yang dilakukan pada masa lampau. Nah, contoh. Kita contohkan satu saja supaya lebih paham ya. Contohnya misalnya fataha seperti yang di atas tadi. Ya. Nah, fataha. Nah, fataha ini adalah salah satu contoh dari fi'il madhi yang maknanya adalah, nah kalau kita terjemahkan, fataha ini artinya adalah telah membuka. Ya, telah membuka.
Nah, jadi kalau fi'il madhi kalau kita terjemahkan, nah itu dia selalu dikaitkan dengan bahasa telah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menerjemahkan fi'il madhi, nah harus ditambahkan makna telah di awalnya. Oke. Fataha artinya telah membuka. Nah, ini dianggap sebagai kata dasar dalam bahasa Arab. Oke, satu, fi'il madhi. Kemudian yang kedua, fi'il madhi ini bisa diubah ya ke bentuk atau ke sigat yang kedua yang disebut dengan fi'il mudhari'. Ya, ada yang disebut dengan fi'il mudhari'. Kalau bahasa Arabnya al-fi'lul mudhari'. Oke. Jadi dari fi'il madhi, nah kalimat itu bisa berubah ke fi'il mudhari'. Nah, sekarang apa itu fi'il mudhari'? Yaitu kata yang mengandung makna kejadian atau pekerjaan ya, kejadian yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nah, ini disebut dengan fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il madhi tadi yang telah ya, pada masa lampau. Nah, kita tambahkan pengertiannya diterjemahkan dengan menambahkan makna telah. Nah, ini cara menerjemahkan telah. Tapi kalau fi'il mudhari', kata yang mengandung makna kejadian yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nah, cara menerjemahnya diterjemahkan dengan menambah kata sedang atau akan. Nah, jadi fi'il mudhari' dia mengandung makna sedang atau akan. Kalau diterjemahkan, ya di awalnya kita tambahkan makna sedang atau akan. Misalnya seperti ya kalau fataha, kalau madhinya fataha, nanti mudhari'nya berubah menjadi yaftahu. Ya, yaftahu. Nah, fataha yaftahu. Kalau fataha tadi menerjemahnya telah membuka, kalau yaftahu kalau kita terjemahkan berarti sedang ya atau akan membuka. Nah, itu cara menerjemahnya. Harus kita munculkan ini sedang atau akan membuka. Oke, jadi apapun nanti fi'il mudhari', kalau dia berbentuk mudhari', nah terjemahannya harus ditambahkan sedang atau akan. Oke, ini yang kedua ya, Bapak Ibu. Fi'il mudhari'. Nah, sekarang yang ketiga, ada namanya sighat masdar. Ya, masdar. Nah, kalau bahasa Arabnya al-masdar. Nah, jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', yang ketiga ada masdar. Nah, apa itu masdar? Masdar adalah kata yang mengandung kejadian, yang mengandung makna kejadian, tapi tidak dikait dengan keterangan waktu. Ya, tidak dikait dengan keterangan waktu. Nah, itu bedanya masdar dengan fi'il madhi dan mudhari'. Ya. Dia menunjukkan kejadian tapi tidak dikait dengan waktu. Dia hanya memberitakan saja. Ya, misalnya pembukaan. Kapan terjadi? Nggak tahu. Ya, nggak ada isyarat kepada waktu di sini. Nah, itu yang disebut dengan masdar. Nah, diterjemahkan seperti apa
apa adanya gitu ya, apa adanya. Tanpa diiringi keterangan waktu. Oke, keterangan. Nah, misalnya kalau fi'il madinya fataha, mudhari'nya yaftahu, masdarnya fathan. Ya, nah, masdarnya fathan. Nah, bagaimana cara menerjemahnya? Terjemahnya biasa, apa adanya. Berarti fathan, terjemahannya membuka. Atau bisa juga pembukaan ya, pembukaan. Dia hanya memberitakan saja, tanpa diiringi oleh keterangan waktu. Jadi masdar itu tidak bisa kita terjemahkan sedang, atau akan, atau telah. Masdar itu dia umum saja, membuka atau pembukaan. Nah, ini sighat yang ketiga Bapak Ibu, yaitu yang disebut dengan masdar ya. Oke. Kemudian yang keempat ada namanya masdar mim. Ya, masdar mim. Atau yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-masdarul mimiyyu. Al-masdarul mimiyyu. Nah, ini disebut masdar mim. Nah, apa itu masdar mim? Ya, masdar mim sama dengan masdar secara makna, tapi dia diawali oleh huruf mim. Ya, diawali oleh huruf mim di permulaannya. Nah, itu bedanya. Secara makna masdar mim ini sama dengan masdar. Ya, dia mengandung makna kejadian tapi tidak dikait dengan waktu. Masdar mim juga seperti itu. Ya, sama dengan masdar secara makna, tapi dia diawali oleh huruf mim di permulaannya. Biasanya dia berpola maf'alun. Nah, ini pola biasanya maf'alun Bapak Ibu. Ya. Maf'alun. Nah, berarti kalau fataha kalau kita ubah menjadi masdar mim, jadi apa dia? Fataha yaftahu fathan maftahan jadinya. Ya, maftahan. Nah, jadi fathan maftahan, fathan sighatnya masdar, tapi kalau maftahan masdar mim. Nah, bagaimana cara menerjemahnya? Sama dengan masdar, yaitu membuka atau pembukaan tanpa diiringi oleh keterangan waktu. Oke, nah ini disebut dengan masdar mim. Jadi sudah 4 ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, kemudian masdar mim. Oke. Nah, sekarang yang kelima ya, yang kelima ada yang disebut dengan isim fa'il namanya. Ya, isim fa'il bahasa Arabnya ismul fa'il. Ismul fa'il. Oke. Nah, sekarang apa lagi yang dimaksud dengan isim fa'il? Isim fa'il adalah kata yang mengandung makna orang yang melakukan perbuatan. Ya, orang yang melakukan perbuatan. Biasanya diterjemahkan dengan menambahkan kata yang mo. Nah, biasanya seperti itu. Ya, yang mo. Kalau membuka berarti kalau menerjemahkan isim fa'il dari fataha berarti orang yang membuka atau yang membuka. Nah, contoh misalnya. Nah, kalau fataha dijadikan isim fa'il, dia berubah menjadi fatihun. Ya, fatihun. Oke. Nah, apa terjemahan fatihun?
Nah, fatihun itu artinya adalah yang membuka atau orang yang membuka. Nah, itu. Ya, orang yang membuka. Fatihun. Jadi kalau seandainya ketemu dengan fatihun, kalimat yang mirip dengan ini, doribun, fatihun misalnya, maka cara nerjemahnya seperti ini, orang yang membuka atau yang membuka, gitu ya. Nah, itu boleh. Orang yang membuka. Nah, ini disebut dengan isim fa'il ya, isim fa'il. Oke, sudah 5. Nah, sekarang ada lagi namanya isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, kata yang mengandung makna orang yang dilakukan atau orang yang melakukan perbuatan. Nah, bahasa Arabnya maf'ul. Ya, isim maf'ul. Nah, pengertiannya mirip dengan isim fa'il, tapi bedanya kalau isim maf'ul ini kata yang mengandung makna orang yang dikenai perbuatan. Ya, yang dikenai perbuatan. Nah, jadi kalau isim fa'il yang melakukan perbuatan, kalau isim maf'ul orang yang dikenai perbuatan. Nah, biasanya dalam penerjemahan diterjemahkan dengan menambahkan dengan menambahkan kalimat yang di. Nah, biasanya gini, yang di atau orang yang di gitu ya. Nah, biasanya nerjemah isim maf'ul seperti ini. Nah, contoh. Ya, contohnya isim maf'ul dari fataha, maftuhun ya. Maftuhun. Oke. Maftuhun. Nah, gimana cara nerjemah maftuhun? Karena dia isim maf'ul berarti yang dibuka. Orang yang atau yang dibuka ya. Kalau orang yang dibuka kurang ini. Yang dibuka gitu. Nah, jadi boleh yang di. Kalau yang membuka tadi orang yang membuka masih ini ya, masih logis. Tapi kalau orang yang dibuka kurang, secara bahasa Indonesia kurang ini dia, kurang dapat maknanya. Nah, yang dibuka, yang membuka, yang dibuka. Nah, ini cara menerjemah isim maf'ul ya, isim maf'ul. Oke. Nah, ini sighat yang ke-6. Kalau ditanya apa sighat maftuhun? Nah, nanti Bapak Ibu jawab dia adalah isim maf'ul. Nah, gitu. Oke, ini yang ke-6. Nah, sekarang yang ke-7 ada namanya sighat fi'il amar. Ya, bahasa Arabnya fi'lul amr. Fi'lul amri. Ya, fi'lul amri. Nah, apa itu fi'il amr? Kata kerja yang mengandung makna perintah. Ya, makna perintah yang dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, kata kerja yang mengandung makna perintah yang dilakukan pada masa yang akan datang. Biasanya diterjemah ya dengan menambahkan makna apa? Makna lah di akhirnya. Ya, makna lah di akhirnya. Nah, itu disebut dengan fi'il amar. Ya. Misalnya kalau fataha, kalau kita jadikan fi'il amar dia berubah menjadi iftah. Ya, menjadi iftah. Nah, bagaimana cara menerjemahnya? Ya, tinggal menambahkan lah. Ya. Kalau tadi buka ya. Buka berarti kalau fi'il amar bukalah.
Nah, maka dia sudah berubah menjadi kata perintah. Nah, bukalah. Oke, jadi fil amar dari fataha tadi adalah iftah. Oke, fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah. Nah, ini sigat yang ketujuh. Oke, kemudian yang ke-8 sekarang ada yang disebut dengan fi'il nahi. Ya, bahasa Arabnya fi'lun nahi. Ya, fi'lun nahi. Oke. Nah, dia adalah lawan dari fi'il amar. Kalau fi'il amar mengandung makna perintah, kalau fi'il nahi, nah, kata kerja yang mengandung makna larangan. Ya, makna larangan untuk masa yang akan datang. Nah, cara menerjemahnya dengan menambahkan kata jangan, ya, kata jangan di awalnya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan fi'il nahi. Kata kerja yang mengandung makna larangan untuk masa yang akan datang. Kenapa masa yang akan datang? Ya karena melarang itu pasti dikerjakan setelah itu kan. Bukan ketika dilarang, ketika itu juga berhenti. Ya, sama dengan fil amar. Dia juga dilakukan pada masa yang akan datang. Diperintah dulu, kemudian baru setengah jam atau 5 menit setelah itu baru dikerjakan. Nah, bagaimana jadinya fataha kalau dijadikan fil amar? Nah, contohnya la taftah. Ya. La taftah. Oke. Nah, tadi cara nerjemahnya dikasih kata jangan. Berarti la taftah terjemahannya jangan buka. Nah, jangan buka. Jadi ada kata jangan di awalnya. Oke. Nah, ini disebut dengan fi'il nahi. Ya, fi'il nahi, sigat yang ke-8 dalam ilmu sharaf. Oke. Sekarang yang ke-9. Ya, yang ke-9 disebut dengan isim zaman, Bapak Ibu. Ya, isim zaman. Kalau bahasa Arabnya ismuz zaman. Ya, ismuz zaman. Ismuz zaman. Nah, apa itu ismuz zaman? Yaitu kata yang mengandung makna waktu terjadinya sebuah perbuatan. Nah, itu namanya isim zaman. Kalau dalam bahasa Indonesia ini nggak ada ya. Kata yang menunjukkan waktu, itu nggak ada. Ini khusus dan hanya ada dalam sigat bahasa Arab ya. Khusus ya ada pada sigat bahasa Arab. Nah, biasanya diterjemahkan dengan menambahkan makna apa? Makna waktu ya. Waktu di awal terjemahan. Yang di awal terjemahan. Nah, contoh. Apa contohnya? Kalau fataha dijadikan isim zaman, dia berubah menjadi maftahan ya. Maftahan. Maftahan. Apa arti maftahan? Nah, maftahan artinya adalah waktu membuka. Ya, waktu membuka. Jadi maftahan walaupun dia satu kata tapi di sini ada mengandung makna waktu membuka. Oke. Nah, ini disebut dengan isim zaman. Oke.
Nah, kemudian yang ke-10 ada yang disebut dengan isim makan, Bapak Ibu. Ya, isim makan. Dalam bahasa Arabnya ismul makani. Ya, ismul makani. Oke. Nah, kalau isim zaman tadi isim atau kata yang mengandung makna waktu. Nah, kalau isim makan kata yang mengandung apa? Makna tempat. Ya, kalau makan ini tempat. Tempat terjadinya sebuah perbuatan. Nah, seperti itu. Kata yang mengandung makna tempat terjadinya sebuah perbuatan. Biasanya diterjemahkan dengan menambahkan makna apa? Kalau makan, tempat ya, Bapak Ibu. Tempat di awalnya atau di awal terjemahan. Misalnya kalau isim makan itu maftahan ya, sama. Secara bentuk dia sama dengan isim makan, dengan isim zaman. Maftahan juga. Ya. Nah, tapi terjemahannya beda. Maftahan kalau dia isim makan, itu cara nerjemahnya tempat membuka. Ya, tempat membuka. Nah, jadi secara bentuk dia sama, Bapak Ibu, isim zaman dengan isim makan. Nah, yang membedakannya nanti adalah konteks di dalam kalimatnya. Jadi nanti kita akan mengenal kalau dia masuk dalam jumlah atau dalam kalimat, nah baru nanti bisa kita bedakan apakah dia isim zaman atau isim makan. Nah, kalau hanya sekedar bentuk kata seperti ini, nah kita akan susah membedakan mana yang isim zaman dan mana yang isim makan. Gitu. Nah, tapi ketika dia masuk dalam kalimat, ya kalau masuk dalam kalimat pasti ada kata sebelumnya ya. Ada kata sebelum dan ada kata sesudahnya. Nah, baru nanti bisa kita bedakan. Ya, kalau ini adalah isim zaman dan itu adalah isim makan. Oke. Nah, ini yang ke-10. Nah, yang terakhir sekarang. Sigat yang terakhir itu disebut dengan isim alat. Ya, isim alat atau bahasa Arabnya ismul alah. Ya, ismul alah. Nah, jadi alat ini sama dengan bahasa kita ya, ismu alat. Nah, apa itu ismul alah? Kata yang mengandung makna alat melakukan perbuatan. Nah, kata yang mengandung makna alat melakukan perbuatan. Nah, itu disebut dengan isim alat. Ya, diterjemahkan dengan menambahkan makna apa? Makna alat di awalnya. Nah, contoh. Ya, contohnya miftahun. Nah, miftahun. Nah, dia isim alat dari fathah. Ya, dia isim alat dari fathah. Miftahun. Nah, kalau kita terjemahkan karena dia isim alat, sigatnya isim alat, maka cara nerjemahnya adalah alat membuka. Atau yang kita istilahkan juga dengan apa? Alat membuka. Nah, kunci, Pak ya. Oke. Alat membuka atau kunci. Nah, inilah 11 sigat dalam bahasa Arab. Ya, 11 sigat dalam bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab ini dia perubahannya baku seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kata dasarnya fathah. Nah, nanti secara otomatis bisa kita ubah jadi 11 bentuknya. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah
La taftah maftahun maftahun miftahun. Nah, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru belajar itu akan bertanya, bagaimana bisa kita mengubah kata dasar ini, fi'il madhi ini bisa berubah jadi 11 itu? Bagaimana, apa rumusnya atau apa konsepnya? Kenapa bisa berubah seperti itu aja gitu? Nah, jawabannya nanti ada pola-polanya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita mengubah fi'il madhi menjadi mudhari'? Nah, nanti ada pola perubahannya, ada wazan istilahnya. Ya, ada wazan-wazan yang bisa kita ikuti ya dalam mengubah fi'il madhi menjadi mudhari', menjadi masdar sampai kepada isim alam. Nah, ketika kita sudah hafal pola-polanya, ya, ketika kita ketemu dengan kata kerja apapun atau kata dasar apapun, fi'il madhi apapun, nah nanti secara otomatis kita akan bisa mengubahnya mulai dari fi'il madhi sampai kepada isim alam. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dulu ya. Apa konsepnya? Kenapa fathah bisa menjadi yaftahu? Kenapa bisa menjadi fathan? Nah, ini semuanya ada wazannya, ada polanya. Nah, nanti kita akan pelajari semua pola-pola perubahannya. Nah, untuk sementara kita cukup mengenal fi'il madhi itu contohnya fathah. Kemudian fi'il mudhari itu contohnya yaftahu. Kenapa yaftahu bukan yaftihu ataupun yaftuhu? Nah, nanti ada polanya, ya, ada rumusnya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan semua. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Bentuk sighat dalam bahasa Arab. Dia sudah tertata rapi ya. Perubahannya sudah bisa kita hitung. Sementara kalau perubahan kata dasar bahasa Indonesia itu tidak bisa kita hitung, ya, tidak bisa kita rumuskan, perubahannya nggak tertib, ya, perubahannya nggak tertib. Nah, seperti nanti lihat kalau buka, nah bentuk perubahannya nggak tertib, hanya sesuai dengan apa yang kita ingat saja. Tapi kalau bahasa Arab perubahannya sudah baku. Ada 11 bentuk perubahan. Nah, itu mungkin pengantar awal untuk ilmu sharaf. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, Pak Wahyudin ya, silakan Pak. Itu apa namanya? Yang yang masdar ya Ustaz, sama yang isim zaman sama isim makan itu nanti dilihat dari ininya, dari kalimat itu ya, dari jumlah di saat konteks kalimat gitu ya Ustaz ya. Oke. Ya. Di sini kan masdar mim ya, benar Pak. Maftahan, masdar mimnya kan maftahan. Ya, maftahan. Kemudian isim zaman dan isim makan juga maftahan. Nah, ini bagus pertanyaannya, Pak. Isim zaman, isim makannya juga maftahan. Dalam arti kata sama semua. Ya, setidaknya dalam bentuk perubahan ini ada 3 kata yang sama. Masdar mim, kemudian isim zaman dan isim makan. Oke. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Nah, jawabannya sama seperti yang pernah saya jelaskan tadi, Pak ya. Nanti kalau dia masuk di dalam jumlah, nah kalau kita belajar nahwu, itu kan ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah ya. Ketika kalimat yang 3 ini masuk di dalam jumlah, baru nanti kita bisa memahami dia isim zamankah, dia isim makankah, atau dia masdar. Nah, jadi memastikan maknanya itu nanti di dalam jumlah, Pak. Ya, di dalam jumlah, maksudnya di dalam kalimat. Ya, di dalam kalimat. Tapi kalau hanya sekedar pecahan seperti ini, nah kita nggak bisa bedain karena bentuknya sama persis. Ya, bentuknya sama persis. Nah, contoh misalnya gini, Pak.
pentingnya ilmu nahu ini seperti ini. Misalnya kita bikin kalimat jumlah, ya, jumlah fi'liyah. Sederhana seperti ini. Kita gunakan kalimat-kalimat yang ada di contoh yang di atas, ya. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Fataha, ya, fataha. Nah, ini dia jumlah fi'liyah. Kalau kita sudah belajar nahu, ini jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah rumusnya apa? Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Nah, fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau fi'ilnya muta'addi, ya. Nah, karena fataha ini muta'addi, berarti dia butuh fa'il dan maf'ul. Fataha al-fatihu, al-baba. Dengan apa dia buka? Bimiftahin. Ya, bimiftahin. Nah, maftahan. Nah, kita tambahkan dengan maftahan di akhir. Maftahan. Nah, fatahal fatihu al-baba bimiftahin maftahan. Oke, kira-kira cara nerjemahnya gimana Bapak Ibu? Kalau kita sudah belajar shorof, kita akan bisa menerjemah ini, walaupun dia terambilkan dari satu kata yang sama, yaitu fataha. Apa terjemahan fatahal fatihu al-baba bimiftahin maftahan? Maftahan. Telah dibuka. Ya. Telah membuka. Kalau kita terjemahkan telah membuka, kita terjemahkan sesuai urutan dulu Pak, ya. Telah membuka berarti fataha, ya. Fataha telah membuka. Al-fatihu, orang yang membuka. Karena al-fatihu tadi isim fa'il, berarti cara nerjemahnya orang yang membuka. Telah membuka al-fatihu, orang yang membuka. Al-baba, pintu. Ini kalau seperti ini agak membingungkan, ya. Atau kita dulukan subjeknya. Al-fatihu dulu. Orang yang membuka itu fataha, telah membuka al-baba, telah membuka pintu. Dengan apa dia buka? Miftahin. Apa ini miftahin? Alat pembuka. Dengan alat pembuka. Alat pembuka. Alat pembuka. Apa itu alat pembuka? Kunci, ya, kunci. Maftahan. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, ya. Maftahan di sini kira-kira dia isim zamankah, isim makankah, atau masdar mim? Nah, ini nanti ada kaitan dengan ilmu nahu, ya, Pak. Nah, maftahan ini dia di sini adalah masdar mim. Nah, masdar mim dia. Karena kalau diterjemahkan dengan isim zaman, isim makan, nggak pas dia, nggak cocok, ya. Jadi fatahal fatihu, orang yang membuka itu telah membuka pintu, bimiftahin dengan alat pembuka, maftahan dengan apa? Dengan sebenar-benar membuka. Nah, ini nanti kita akan bahas kalau terjemahan yang benarnya Pak, ya, dengan yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Maftahan ini dalam ilmu nahu nanti kita istilahkan dengan maf'ul mutlak. Ya, ada namanya nanti maf'ul mutlak. Nah, dia menunjukkan kesempurnaan pekerjaan. Ya, kesempurnaan pekerjaan. Jadi ada orang yang membuka, benar-benar membuka. Nah, itu namanya maf'ul mutlak. Nanti kita akan bahas di ilmu nahu. Nah, jadi
ketika kita tahu dengan tasrifan atau tahu dengan sigot, sekalipun bentuknya beda-beda seperti ini, maka kita akan bisa menerjemah. Ya, fatah al-fatihu al-baba bimiftahin maftahan. Ya, seorang pembuka itu telah membuka pintu dengan kunci maftahan. Nah, dengan sebenar-benar membuka. Nah, ini maftahan ini secara ilmu nahwu posisinya sebagai maf'ul mutlak. Nah, dia menunjukkan kesempurnaan dari pekerjaan sebelumnya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kesamaan dari isim zaman, isim makan, ataupun masdar mim, nanti bisa kita cek di konteks kalimatnya. Baik, Ustaz. Nah, Nanti maf'ul mutlak nanti belajar ya, Ustaz? Nanti ya? Nah, di ilmu nahwu insya Allah, Pak. Ya, baik, di ilmu Ustaz. nahwu kita akan bahas maf'ul mutlak namanya. Jadi maf'ul itu enggak cuma maf'ul bih. Ya, nanti ada 5 maf'ul itu, Pak. Ada maf'ul bi, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul fih, ada maf'ul li ajlih, ada maf'ul ma'ah. Banyak. Nah, selama ini kita pahamnya kan maf'ul bih saja, Pak, ya. Iya, Ustaz. Nah, dalam ilmu nahwu yang biasa kita bahas maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, selain maf'ul bih ada 4 lagi temannya. Ada maf'ul fi, ada maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih, dan maf'ul ma'ah. Nah, insya Allah di ilmu nahwu kita akan jelaskan. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada pertanyaan. Ya, Yang Ustaz. baru. Ya, silakan Mas Didik. Itu maftahan masuk dikategorikan sebagai masdar mim itu karena apa namanya, bukan isim makan atau isim zaman itu nggak ada keterangan waktu dan tempatnya. Iya, karena secara konteks kalimat dia tidak bisa kita terjemahkan sebagai isim zaman atau isim makan di sini, Mas. Ya, jadi fatahal fatihu al-baba bimiftahin maftahan. Nah, ini sebenarnya harus belajar ilmu nahwu juga sebenarnya. Ya, maftahan ini dia disebut dengan keterangan kesempurnaan namanya. Yang dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Sehingga di sini dia tidak bisa kita terjemahkan dengan waktu. Ya, telah membuka, seorang pembuka itu terhadap pintu dengan kunci pada waktu membuka. Nah, itu di sini nggak bisa, ya. Di sini yang lebih tepat dia sebagai maf'ul mutlak. Ya, sebagai maf'ul mutlak. Nah, nanti kalau di ilmu nahwu kita akan jelaskan lebih dalam terkait dengan maf'ul mutlak itu, Mas. Oke, siap-siap. Nah, gitu. Tapi untuk di sini di konteks kalimat ini maftahan dia sebagai maf'ul mutlak. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Saya Ustadz izin bertanya. Iya, ya silakan. Masih janggal sih Ustadz tadi yang masdar mim lagi, Iya. yang kan wazannya itu maf'alun ya. Tapi kenapa di situ fathah jadi maftahan bukan maftahun? Oke, baik. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kita mengenal 2 ilmu sebenarnya, Bu, ya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Nah, ilmu shorof itu dia membahas bentuk, ya, maftahan, mim, fa, ta, ha. Nah, ini apa namanya? Ini bahagian dari ilmu shorof. Nah, sekarang ilmu nahwunya kenapa dia dibaca maftahan? Kenapa fathah akhirnya? Karena posisinya di sini sebagai maf'ul fih namanya. Maf'ul mutlak tadi, ya, maf'ul mutlak. Yang mana maf'ul mutlak dalam ilmu nahwu itu barisnya harus fathah, harus berbaris fathah. Itu makanya bacaannya maftahan di sini. Ya, maftahan. Nah, jadi nggak mesti juga apa namanya?
bentuk yang ada di contoh ini bentuknya persis seperti ini, enggak. Nanti dia menyesuaikan lagi akhirnya itu dengan ilmu nahu. Misalnya masdar fathan. Apakah masdar itu harus selalu fathan selalu bacaannya? Tidak. Ya, fathan ini hanya contoh saja, Mbak. Ya, kebetulan hanya contoh saja di sini fathan. Kalau dia berada di jumlah atau di kalimat lain, nah bisa dibaca fathun, bisa juga dibaca fathin nanti, tergantung konteks kalimatnya. Nah, misal yang fathan ya, contoh fathan. Misalnya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, dalam Quran kan ada. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini kan bukan fathan bacaannya kan? Wal apa kira-kira bacaannya? Kalau dalam Quran idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, wal fathu di sini. Kenapa bukan fathan seperti yang di atas tadi? Karena fathan yang saya contohkan di kalimat fathan di sini ini hanya sekedar contoh saja, Mbak. Jadi untuk mempermudah mengenal perubahannya, kita sudah mengenal wazan yang saya sebutkan tadi. Nah, di dalam wazannya untuk mempermudah hafalan dia selalu difatahkan. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun. Nah, biasanya kalau dalam tasrifan itu maftahun di sini. Nah, tapi saya tuliskan maftahan, nggak masalah ya. Karena akhirnya ini harus dibaca dengan ilmu nahu. Yang ilmu sorof hanya bentuknya saja, Mbak, maftah ya. Nah, adapun akhirnya kalau akhirnya nanti ilmu nahu yang bermain. Nah, seperti itu. Ya, di sini kenapa al-fathu? Nah, dalam ilmu nahu nanti ada istilah ma'tuf. Ya, ma'tuf. Kenapa fathu? Karena dia mengikuti ma'tuf alaihnya yaitu nasru. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, al-fathu ini kenapa fathu dhamma? Karena nanti dia diatofkan atau dihubungkan maknanya dengan kalimat nasru. Karena nasrunya dhamma, maka ma'tufnya juga harus dhamma. Nah, itu makanya fathu di sini. Oke, sekali lagi. Harkat yang saya contohkan di dalam kolom ini bukan harkat tetap ya. Harkatnya nggak selalu harus seperti ini. Tapi nanti tergantung konteks kalimatnya ketika kita masukkan ke dalam kalimat yang utuh. Nah, seperti itu. Ya, baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Ya, sebenarnya mempelajari ilmu sorof ini harus ini dengan ilmu nahu sebenarnya. Karena ini kelas kebetulan kita mulai dari sorof, yang belum belajar nahu, nah agak sulit memahami ini mungkin ya. Kenapa maftahan gitu? Kenapa di sini al-fatihu? Nah, karena dia sebagai fa'il. Kalau fa'il itu dia berharkat dhammah. Nah, begitu juga dengan nasru di sini. Kenapa dia dhammah? Karena dia menjadi fa'il dari ja'. Oke, sambil berjalan, Mbak. Sambil berjalan, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Oke, silakan. Masih ada, Bapak Ibu? Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya malam ini kalau ilmu sorof itu adalah ilmu membahas perubahan kata dasar menjadi kata berimbuhan. Nah, apa kata dasar dalam bahasa Arab atau dalam ilmu sorof? Fi'il madhi. Nah, apa kata berimbuhannya? Ada 10. Ya, ada fi'il mudhari,
Ada masdar mim, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, jadi sudah baku ya. Kalau ada satu fi'il madhi, nanti pasti bisa berubah menjadi 11 pecahan atau 11 sighah. Seperti itu. Nah, bagaimana bentuk proses perubahannya? Nah, nanti kita akan bahas di pola-pola kata dasar ya, atau pola-pola fiil yang insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan mendatang. Oke. Ustaz, saya tanya Ustaz. Ya, silakan. Tentang ayat Al-Qur'an Ustaz. Oh iya, silakan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Nah, wa la'ib kan Ustaz ya. Iya, Illanya itu di sini bukan termasuk yang istisna itu Ustaz ya. nah, wa mal hayatu Wa ma hadhil wa hayatud ma hadhihi ya. dunya Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. wa la'ibun. Nah, oke. Ya, ini pertanyaan nahu sebenarnya, Pak. Iya Ustaz. Ya, pemahadil hayatud dunya Illa lahwun wa la'ibun. Oke. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu yang belum belajar nahu ya, yang mulainya baru sorof. Nah, ini sekedar tahu saja dulu, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Nah, di sini ada konsep yang disebut dengan konsep istithna, Pak. Ya, jadi illa ini benar. Ya, dia adalah adat istisna namanya. Nah, illa ini nanti dia punya kaedah, ya, punya kaedah. Salah satu kaedahnya, kalau sebelum illa ini ada kata yang bermakna tidak, ya, maka kata yang sesudah illa itu dia menyempurnakan kata sebelumnya. Nah, coba kita lihat. Apakah sebelum illa ada makna tidak? Ada. Ma ini artinya tidak. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya lahwun. Ya, lahwun itu senda gurau, wala'ibun dan permainan. Nah, kalau sebelum illa ini ada ada kalimat yang bermakna tidak, ya, kemudian sebelumnya ada mubtada, maka kalimat yang sesudah illa itu menjadi pelengkap atau menjadi khobar dari mubtada sebelumnya. Nah, jadi kalimat lahwun di sini dia menjadi khobar dari hadhihi. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau wala'ibun dan permainan. Nah, itu makanya lahwun kita baca rofa karena dia menjadi khobar dari hadhihi. Nah, illa di sini disebut dengan adat istisna. Tapi dia tidak berfungsi menasabkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada ma yang bermakna tidak. Nah, itu Pak. Nanti akan kita bahas di bahasan mustasna nanti, ya. Gimana? Ya. Berarti hayatu ini bukan khobar ya, Ustaz? Apa menjadi khobar juga, Ustaz? Bukan, dia bukan khobar, Pak. Dia namanya atof bayan nanti. Ya, atau badal. Dan tidaklah ini kehidupan dunia, nah hayatu ini namanya badal nanti atau atof bayan. Nah, khobarnya adalah lahwun. Ya, lahwun khobarnya. Kemudian la'ibun diatofkan kepada lahwun. Nah, jadi ibaratnya illa ini tidak ada maknanya di sini, Pak. Ya, karena sudah didahului oleh kata yang bermakna nafi sebelumnya. Jadi sama-sama kita hilangkan saja nafi isbat ini. Nah, pasti dia akan berbentuk mubtada khobar. Coba hilangkan ma dengan illa.
Adapun kehidupan dunia ini adalah lahwun. Nah, senda gurau dan permainan. Nah, jadi illa kalau sebelumnya ada kata tidak, maka istisnanya gugur, seolah-olah dia tidak ada gitu. Jadi nafi isbat ini dihilangkan saja sehingga jumlahnya jelas menjadi mubtada khobar. Ya, Ustaz, paham. Nah, itu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, nanti juga ada pembahasan khususnya dalam ilmu nahwu, Pak. Oh ya, ya Ustaz. Insya Allah nanti mudah-mudahan ya. Amin. Oke. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Itu berarti ilahnya tetap namanya istisna atau gimana Ustaz? Tetap nggak namanya huruf istisna? Namanya tetap sebagai adat istisna atau huruf istisna. Tapi ilah dalam kondisi seperti ini, dia tidak lagi menasabkan kata setelahnya, Bu. Nah, jadi nanti ilah itu nanti ada 3 ketentuannya. Nah, salah satu ketentuan ilah ini, yang ketiga, kalau kalimat sebelumnya belum lengkap, maka kata setelahnya menjadi pelengkap dari kalimat sebelumnya. Nah, ini kebetulan sebelum ilah ini kan ada mubtada. Itu hadhihi. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kan belum jelas ya, melainkan lahwun. Nah, melainkan hanya senda gurau dan permainan. Nah, karena kalimat sebelum ilah belum lengkap, belum sempurna, ya, ada mubtada, belum ada khobarnya, maka yang sesudah ilah dia berposisi sebagai khobar dari kalimat yang sebelumnya. Nah, ini salah satu saja dari kondisi ilah. Masih ada 2 lagi, Bu. Masih ada 2 kondisi lagi. Nah, ini salah satu dulu, ya. Jadi kalau kalimat sebelum ilah itu masih belum sempurna, maka kata yang sesudah ilah itu posisinya menyempurnakan kalimat sebelumnya. Nah, jadi hadhihi di sini sebagai mubtada, al-hayatu sebagai ataf bayan atau badal, ad-dunya di sini sebagai na'at, nah lahwun sebagai khobar dari hadhihi. Nah, la'ibun sebagai maktuf kepada lahwun, itu makanya dibaca rofa juga karena maktuf alaihnya juga rofa. Nah, karena gitu, Bu. bingung kan di buku apa namanya apa Quran Ustaz kemarin apa ya? Nah, Irob Quran itu ilahnya ada yang posisinya istasna dan ada yang posisinya istasna ada yang posisinya hasoro. Hasoro itu apa Ustaz? Hasoro. Ada hasor ya itu. Hasor itu artinya membatasi, Bu. Hasor itu mengkhususkan. Jadi dengan adanya susunan seperti ini muncul istilah yang disebut dengan hasor. Ya, hasor itu mengkhususkan. Itu istilah ilmu balaghah sebenarnya. Oh gitu. Nah, dengan adanya ma dengan illa, maka susunan kalimat ini dari awal sampai akhir itu dia memfaedahkan hasor. Hasor itu mengkhususkan kalimat. Jadi kehidupan dunia itu murni permainan gitu. Dengan adanya susunan seperti ini. Nah, akan beda rasanya kalau kita menyebutkan seperti ini. Hadhil hayatud dunya la'ibun atau lahwun. Iya, maknanya beda ya. Nah, kedengarannya beda, Bu. Rasanya beda. Iya. Padahal jumlahnya sama-sama mubtada khobar. Kalau yang di atas ditambahkan dengan ma dengan ilah, nafi itsbat namanya. Nah, ketika ditambahkan dengan nafi isbat itu akan memfaedahkan hasor. Hasor itu istilahnya pengkhususan gitu. Kehidupan dunia ini benar-benar permainan. Nah, itu yang disebut dengan hasor. Tapi kalau ma dan ilahnya dibuang, ya kalimatnya kita jadikan kalimat biasa, mubtada khobar biasa. Hadhil hayatud dunya lahwun. Kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan permainan. Ini kan kalimat standar, Bu. Standar. Bisa aja ada yang lain gitu. Salah satunya berarti, senda gurau dan permainan. Bisa jadi ada yang lain. Tapi kalau ditambah dengan susunan ma hadhil hayatud dunya illa,
Nah, baru dia muncul hasornya. Nggak ada yang lain kecuali itu. Iya. Nah, ini salah satu rahasia dari susunan Al-Qur'an yang dipelajari dalam ilmu balaghah namanya, Bu. Nah, gitu. Nah, sama juga seperti ini. Ini rasa bahasanya akan beda. Al-ilahu Allah. Ya, al-ilahu Allah. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Ini bahasa yang sangat kalau dalam ilmu balaghah ini bahasa standar. Tuhan itu Allah. Bisa saja orang bilang Tuhan itu selain Allah. Tidak ada makna hasornya, tidak ada keistimewaan kalimat ini. Ya. Akan beda rasanya dengan la ilaha illallah. Kalau sudah disusun dengan susunan seperti ini, maka muncullah makna yang disebut dengan makna al-hasor. Ya, makna hasor dalam bahasa Arab. Apa itu hasor? Mengkhususkan Tuhan hanya untuk Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Artinya hanya Allah lah yang Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan hasor. Tapi kalau kita bahasanya al-ilahu Allah, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu Allah itu kan sebuah ungkapan biasa saja. Nggak ada tekanan di sana. Nah, seperti itu juga yang di atas ini, Bu. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau. Artinya dunia itu hanya senda gurau saja. Jadi nggak usah terlalu serius lah menghadapi dunia. Karena dia hanya permainan. Ya, hanya permainan. Jadi yang hakikat itu ya kehidupan akhirat gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, itu dia. Insyaallah. Nah, gitu, Bu. Ya, makasih banyak, Ustaz. Jadi susunan-susunan dalam bahasa Arab, kalau kita baca dengan pendekatan ilmu balaghah, itu nanti kita akan dapat sesuatu yang ini, Bu. Sesuatu yang berbeda gitu rasanya. Kalau ilmu nahwu kan cuma sekedar mubtada, khobar. Di luar ini kan kita nggak tahu maknanya apa. Nah, nanti kalau sudah naik tingkat, kalau sudah paham nahwu shorof, baru nanti masuk dalam ilmu baru yang disebut dengan ilmu balaghah. Nah, di ilmu balaghah inilah nanti kita akan merasakan perbedaan bahasa Al-Quran dengan bahasa-bahasa Arab yang di luar Quran. Kita akan merasakan ternyata benar bahasa Quran ini mukjizat. Kalau seandainya kalau nggak belajar balaghah, kita akan menganggap sama aja. Quran Arab dengan Quran apa bedanya? Bahkan Quran lebih tebal dari Al-Quran gitu. Ya kan? Quran itu kalau seandainya kita susun di lembaran Quran, kayaknya 3 Quran itu akan sama tebalnya dengan 1 Quran. Kalau kita nggak paham ilmu balaghah, ya sama aja. Ini bahasa Arabnya banyak nih, Quran juga banyak. Apa bedanya sih Quran ini? Sama-sama bahasa Arab juga gitu. Nah, disinilah letaknya perbedaan bahasa Arabnya Al-Quran dengan bahasa Arabnya Quran atau bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab yang lain gitu. Nah, jadi akan bisa merasakan keindahan Quran orang yang menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab. Semoga sampai di sana kita semuanya. Ya, Bu, kita sama-sama belajar, Bu. Sama-sama belajar. Jadi kita cicil dulu nih. Kita dari ilmu shorof dulu, ilmu nahwu dulu. Nah, syukur-syukur nanti kita dikasih kesempatan belajar lebih ya, bisa juga ilmu balaghah. Dan ilmu balaghah itu ada 3 lagi cabangnya. Ada namanya ilmu ma'ani, ada namanya ilmu bayan, kemudian ada namanya ilmu badiah. Nah, masing-masing punya target lagi, Bu. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badiah gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan, Bu, nanti bisa masuk juga. Semoga Allah mudahkan dan kasih kesehatan biar belajar terus. Amin. Amin, insya Allah, Bu. Oke. Mungkin sebagian Bapak Ibu yang belum belajar nahwu agak bingung ya ini. Mohon maaf, ini hanya sebatas ya selingan. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan yang terkait shorof, lebih diutamakan ya. Tapi kalau ada pertanyaan nahwu sebagai selingan silahkan.
Nah, nanti kita singgung, insya Allah. Oke, mungkin untuk pembuka pembahasan pertama kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah besok kita akan lanjutkan di materi yang kedua di jam yang sama ya, di jam 8 insya Allah. Oke, nanti file ini akan saya share di grup supaya nanti Bapak Ibu bisa murojaah. Oke. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Oke, mohon izin kita tutup Bapak Ibu ya.